Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Ibu Santi Henry Alfiandi. Yang kami hormati Wakil Ketua beserta Ibu-Ibu Pengurus Dharma Wanita Persatuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, Ibu Ani Nanang Sigit. Yang kami hormati pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan ridho jualah kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dapat hadir dalam acara tatap muka Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram. Hari ini, Senin 22 November 2021. Mengawali acara ini, marilah kita bersama melafazkan kalimat basmalah. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram kepada yang kami hormati Nyonya Ani Nanang Sigit, disilakan. Cek sound. Izin buka masker boleh, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Ibu Santi Henry Alfiandi. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan beserta rombongan. Yang saya banggakan dan yang saya sayangi, Ibu Wakil Ketua 1, 2, dan 3 beserta pengurus dan anggota
Dharma Wanita Persatuan unsur pelaksana Kantor Pencarian dan Pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan rahmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam acara tatap muka bersama Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Ibu Ketua yang saya banggakan, mohon izin dalam kesempatan ini saya menyampaikan pertama, selamat datang di Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram. Selamat datang di Pulau Lombok. Lombok mungkin kalau kita dengar sama dengan cabai ya Bu ya, tapi arti sebenarnya kalau kita baca dengan lumbuk itu artinya jalan lurus Bu, lurus ke jalan yang lurus gitu Bu, dari selatan. Jadi maknanya dari kerajaan Majapahit itu Bu datang ke sini ke Pulau Lombok lurus dari selatan gitu Bu sampai ke Pulau Lombok. Izin itu sedikit sejarah Ibu. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan seluruh rombongan dari pusat, DPP pusat telah memilih kami untuk dikunjungi karena kami sadar tidak semua kantor dapat mendapatkan rezeki untuk bertatap muka secara langsung dengan Ibu Ketua dan juga ibu-ibu pengurus DPP Basarnas yang saya banggakan. Dan kami bangga menjadi salah satu kantor yang terpilih. Semoga penerimaan kami selama Ibu berkunjung dapat diterima dengan baik dan kami tidak lupa memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari awal kedatangan Ibu, karena semata-mata ini adalah keterbatasan kami dan kami akan terus belajar Ibu. Ibu Ketua dan pengurus DPP Basarnas yang saya cintai, berikutnya dalam kesempatan ini kami sampaikan sedikit gambaran DWPUP Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, yaitu anggota pertama saat ini tercatat 92 orang, termasuk dengan karyawati Ibu. Dari segi domisili tersebar di berbagai lokasi wilayah Nusa Tenggara Barat dan bahkan ada yang tinggal di Bali, izin Ibu, sebanyak 3 orang. Namun dominan sekitar 83% itu domisilinya di Pulau Lombok. Dari segi status pekerjaan sekitar 52% wanita bekerja baik sebagai ASN maupun swasta, dan kemudian dari 52% ini hampir separuhnya atau 56% Ibu kurang lebih bekerja sebagai tenaga kesehatan, baik itu tenaga bidan, perawat maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya seperti saya. Dengan kondisi anggota yang demikian, kami sangat bangga karena begitu banyak potensi anggota yang dapat kami kembangkan dan dapat saling berbagi ilmu sesama anggota. Bahkan kami sedikit membantu pekerjaan suami Ibu saat itu, paling tidak membantu advokasi di wilayah kerja kami masing-masing. Misalnya saat membutuhkan vaksinasi di awal tahun ini, kami melibatkan diri dan mendampingi sampai semua ASN di kantor SAR ini, kantor SAR Mataram, mendapatkan vaksinasi di daerah masing-masing, termasuk di daerah Bima, Sumbawa, dan juga Lombok Utara Ibu, Lombok Timur. Semua mendapatkan fasilitas dari daerah masing-masing, kabupaten masing-masing. Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Basarnas yang saya hormati, sebagai Ketua unsur pelaksana, saya bersama para wakil ketua dan pengurus pada awal tahun 2020 telah menyusun program kerja selama 5 tahun sesuai arahan DPP Pusat. Meskipun terbentur dengan pandemik dan kami tidak dapat bertatap muka, namun kami tetap melakukan pertemuan meski 2 bulan sekali, dan atas izin Ibu Ketua juga kami melakukan tatap muka beberapa kali setelah pandemik mereda. Dan juga kami melakukan secara virtual. Dan narasumber yang kami undang dalam setiap pertemuan selama hampir 2 tahun ini adalah anggota kami sendiri. Dari sini
kami menilai Ibu bahwa anggota kami dapat kami berdayakan, minimal dapat membagi ilmunya dan menjadikan contoh bagi anggota lainnya dalam melatih berbicara di depan umum. Paling tidak kalau kita secara virtual Ibu bisa seperti kita bicara sendiri, tapi didengar oleh teman-temannya secara virtual. Dan kami hitung ini ada 6 orang anggota yang sudah kami tunjuk sebagai narasumber saat kita pertemuan, dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Di luar pertemuan yang dilaksanakan oleh anggota POS, jadi kegiatan bukan hanya di DWP UP saja Ibu, di DWP POS juga kami minta untuk tetap dilaksanakan kegiatan. Dan ini rata-rata memang pakai Zoom Ibu, karena kondisi lokasi teman-teman di POS juga memang tersebar Ibu. Dengan adanya pemberdayaan ini, kami optimis program DWP UP Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram dapat tercapai. Kemudian dapat kami laporkan juga bahwa kami DWP Unsur Pelaksana Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram telah melakukan silaturahmi dan bergabung dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2015. Karena lokasi kantor ini adalah wilayah Kabupaten Lombok Barat, jadi kami mendahulukan ke Kabupaten Lombok Barat untuk silaturahmi. Kemudian selain itu kami juga melakukan silaturahmi dengan DWP Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sejak tahun 2017. Dan alhamdulillah dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DWP Kabupaten Lombok Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat kami ikuti dengan baik dan lancar. Bahkan terakhir Ibu izin tahun 2019, sebelum saya masuk ke sini Ibu, dan sebelum pandemi ya, tahun 2019 DWP Basarnas meraih juara 1 kreasi puding art di tingkat DWP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan ini membuat kami bangga dapat bersaing dengan OPD di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Basarnas yang saya sayangi, dalam kegiatan tatap muka ini besar harapan kami mendapatkan arahan dan juga bimbingan dari Ibu Ketua dan pengurus, karena semua ilmu yang kami miliki sangat terbatas dan membutuhkan arahan dari Ibu Ketua DWP Basarnas. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mohon arahan dan bimbingan Ibu Ketua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas kunjungan Ibu dan arahan Ibu. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan dari awal sampai akhir nanti Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Acara selanjutnya, pengarahan Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada yang terhormat Nyonya Santi Henry Alfiandi, disilakan. Silakan duduk. Saya juga buka masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayangi Wakil Ketua serta para pengurus Dharma Wanita Pusat Basarnas,
Yang saya banggakan juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram beserta anggota dan yang hadir secara virtual. Saya lihat di sini ada yang hadir secara virtual. Selamat pagi Ibu-ibu yang hadir secara virtual. Salam sehat ya. Ada kira-kira 21 ya. Ini di mana saja? Oh ya. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya walaupun secara virtual, dan terima kasih juga untuk Ibu-ibu yang hadir di sini yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk kita melaksanakan tatap muka. Sebelum saya memulai sambutan saya ingin memperkenalkan rombongan saya. Kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan satu-satu ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Pusat, Dharma Wanita Persatuan Basarnas Pusat. Kali ini saya membawa Wakil Ketua 1, Ibu Riwana Dianta Bangun. Mungkin ibu-ibu sudah kenal ya, dan bisa lebih kenal lagi. Kemudian Wakil Sekretaris Bagian Administrasi Umum Nyonya Devi Barokna. Jadi ibu-ibu kalau ada ingin bertanya, baik itu masalah surat menyurat atau mungkin hal-hal lain yang menyangkut Dharma Wanita, bisa ditanyakan langsung ke Bu Devi ya. Kemudian Wakil Sekretaris Bagian Humas dan Dokumentasi Nyonya Sadia Agus. Ya, jadi kalau ketemu, kalau perlu sesuatu, tahu, oh ya saya mau tanya ini kemana ya, saya tanya gitu ya. Kemudian Bendahara 2 Nyonya Nanda Afri. Kemudian Ketua Bidang Pendidikan Nyonya Hairiah Haris. Udah kenal juga mungkin ya Bu ya. Anggota Bidang Pendidikan Nyonya Endah Hernanto. Kemudian anggota Bidang Pendidikan Nyonya Siska Budi Cahyadi. Anggota Bidang Sosial dan Budaya Nyonya Dina Iwan. Anggota Bidang Ekonomi Nyonya Nita Sarif. Anggota Bidang Ekonomi Nyonya Evi Edi. Dan saya juga membawa satu ibu tapi bukan pengurus, Ibu Didi, karena beliau juga pejabat di Basarnas Pusat. Jadi itu ya ibu-ibu ya, kalau memang perlu, monggo silakan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi pusat. Kita semua belajar, kita semua berbagi ilmu di sini ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan lahir dan batin untuk bertemu, bertatap muka di Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram yang kita banggakan ini. Ibu-ibu yang saya banggakan, kunjungan kerja ini merupakan kehadiran perdana saya di Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram. Saya merasa senang dan tentunya berbahagia dapat sampai di tempat ini dan dapat bertemu dengan Ketua Dharma Wanita Pusat UP Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram beserta seluruh anggota dan yang juga hadir secara virtual. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka mendampingi Kabasarnas yang melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram. Kunjungan kerja beliau dalam rangka memberikan arahan kepada personil yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan serta memastikan sarana dan prasarana dan peralatan untuk pelaksanaan operasi SAR berfungsi dengan baik. Selain itu, Kabasarnas juga memastikan bahwa tim SAR di Mataram dalam kondisi siap siaga dalam rangka memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada destinasi pariwisata super prioritas yang salah satunya adalah Mandalika yang masuk wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram. Sedangkan kami, Dharma Wanita Persatuan Basarnas Pusat beserta pengurus adalah ingin meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta mendekatkan jalinan silaturahmi antara Dharma Wanita Pusat dengan unit pelaksana Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram.
Dan saya juga ingin melihat secara langsung hal-hal apa saja yang telah dilakukan dan yang mungkin yang akan dilakukan berikutnya. Di sini saya beserta pengurus tidak ingin bukan mencari kesalahan ya ibu-ibu ya, bukan mencari sesuatu yang ini seolah-olah mencari celah-celah untuk kesalahan ibu-ibu, tidak. Tapi di sini saya ingin ibu-ibu adalah agar lebih memahami dan mengerti bahwa kita adalah sebagai suatu organisasi yang harus mempunyai keseragaman, mempunyai tata tertib yang sama baik dari pusat sampai ke daerah dan posar. Ini nih ibu-ibu posarnya ada yang hadir di sini? Ada ya? Di sini ada berapa posar? 5? 4? Hadir semua ya? Oh ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya juga meminta ibu-ibu sebagai bagian dari Dharma Wanita Persatuan Basarnas harus memiliki integritas, apa yang diucapkan harus sama dan presisi dengan apa yang ada di dalam nurani yang selanjutnya tercermin dari apa yang kita perbuat. Yang ini penting karena ucapan maupun sikap adalah hal kecil yang mampu membuat perbedaan besar. Kejujuran itu adalah chapter awal dari sebuah kebijaksanaan. Dan kemudian dalam rangka HUT DWP pada tahun ini yang ke-22 yang jatuh pada tanggal 7 Desember, kami Dharma Wanita Persatuan Basarnas Pusat mengadakan 3 macam lomba, wanita inspiratif, kemudian ketua UP terbaik, serta lomba toiletries. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kami tidak bermaksud mencari yang terbaik atau yang terhebat. Saya yakin ibu-ibu di sini semua hebat, ibu-ibu di sini semua yang terbaik. Kalau tidak akan dipilih oleh bapak-bapaknya. Ya, jadi saya hanya ingin melihat apakah ibu menyadari bahwa ibu sebagai seorang anggota Dharma Wanita khususnya Basarnas menyadari apa tugas dan tanggung jawab saya. Di samping itu ibu juga sebagai ibu rumah tangga, apa tugas dan tanggung jawab saya. Gitu. Jadi di sini perlu keseimbangan. Ibu-ibu bekerja tidak masalah. Kalau ibu tanya dengan saya, boleh bu saya bekerja, monggo silahkan. Ya kan, karena itu adalah pilihan. Dan semua harus dikoordinasikan dan dibicarakan juga dengan suami ibu masing-masing. Karena imam di rumah adalah suami. Jadi apapun yang ibu lakukan, apapun yang ibu laksanakan harus dengan persetujuan suami. Kalau ibu tanya dengan saya, bu saya bekerja, tapi kapan saya harus berhenti bekerja? Ya saya tidak tahu. Tergantung ibu-ibu semua. Tapi ibu tetap harus menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kemudian rumah tangga sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu bagi anak-anak, dan sebagai seorang anggota Dharma Wanita. Gitu. Karena dalam satu kapal tidak mungkin ada 2 nahkoda, pasti ada 1. Kalau ada 2 nahkoda nanti 1 ke kiri, yang 1 mau ke kanan. Akhirnya kapalnya nggak tahu mau kemana larinya. Ya kan? Berarti tidak ada keseimbangan di situ. Kalau ibu merasa sudah tidak, oh ya kenapa ya saya begini, setiap saya pulang kerja suami saya cemberut, setiap saya pulang kerja kok kayaknya suami saya sambutannya dingin, kok kayaknya suami saya sambutannya tidak enak. Bicarakan baik-baik, jangan juga langsung berhenti, ya udah besok saya berhenti nggak usah masuk. Tidak juga seperti itu. Karena apa? Karena ibu mempunyai tanggung jawab juga di kantor. Ibu di kantor, ibu walaupun itu mungkin bukan baik itu kantor pemerintahan, baik itu kantor swasta, ibu itu membawa nama suami dan membawa nama seorang anggota Dharma Wanita. Jadi tolong dipertimbangkan baik-baik ya. Tidak ada larangan untuk bekerja. Apalagi sekarang ibu-ibu sekarang itu lebih pintar-pintar dari saya, dari kita-kita ini yang di pusat. Pendidikan mungkin lebih tinggi ibu-ibu daripada kami. Mungkin ada yang S1, S2, S3, bahkan S berapa saya juga tidak tahu. Ya kan? Dan kalau memang sudah punya titel, ya silakan. Didedikasikanlah ilmu yang ibu punya. Bagaimana cara mendedikasikannya? Ya terserah ibu-ibu yang tahu. Kalau saya tanya saya tidak tahu, karena ibu yang tahu kemampuan ibu-ibu. Bahkan ibu tanya orang tua ibu-ibu juga mungkin tidak tahu. Mungkin beliau hanya mengasih saran dan masukan. Semua tergantung kita. Semua tergantung niat kita.
Jadi silahkan kalau mau bekerja, cuman ya itu anak-anak di rumah bagaimana, kemudian bapaknya bagaimana, kemudian kalau bapaknya tidak dinas di sini tuh saya bagaimana. Saya sangat menganjurkan dan sangat mengharapkan si ibu-ibu itu mengikuti dimanapun suami bertugas, karena itu adalah komitmen perkawinan. Sekarang saya tanya ibu-ibu waktu nikah inginnya kan berdua kan sama suami, kemanapun suami pergi kan ingin ikut. Lah sekarang sudah berkeluarga malah suaminya di mana, istrinya di mana. Banyak Bu yang menunggu suami kita itu di luar. Bukannya saya nakut-nakutin ya ibu-ibu ya, saya hanya memberikan masukan supaya ibu-ibu menyadari bahwa iya, saya mempunyai tanggung jawab yang besar. Seorang istri itu tanggung jawabnya besar. Makanya istri itu, seorang perempuan itu apalagi sudah menikah, saya bukannya mau ceramah ini ya, lebih mudah masuk surga kalau berbakti kepada suami, bukan kepada orang tua. Tapi tidak juga kita kepada orang tua juga seenaknya juga tidak gitu loh. Dulu waktu kita belum nikah, surga di orang tua kita. Sekarang adalah di suami kita sebagai imam rumah tangga, sebagai nahkoda kapal kita. Itu ya ibu-ibu ya. Kan seneng kalau suami pulang ada istri di rumah, ma bikinin kopi, ma makan, sudah ada gitu ya. Tapi semua ini tergantung komitmen berdua. Kalau suami mengizinkan dan tidak masalah, monggo silakan. Tapi tetap ibu harus mengatur dengan baik. Apalagi di sini yang pengurus, ya kan, mungkin ibu ketua juga bekerja, kemudian pengurus juga ada yang bekerja, silahkan diatur. Kalau sekarang baik-baik saja berarti ibu sudah berhasil mengatur dengan baik. Pertahankan itu. Kapan ibu mau berhenti bekerja, silahkan koordinasikan dengan suami masing-masing. Ya. Kemudian menyangkut lomba tadi, terutama wanita inspiratif itu, saya dan ibu-ibu pengurus di pusat tuh hanya ingin melihat potensi ibu-ibu yang ada di daerah. Ternyata luar biasa. Saya lihat videonya bagus-bagus sampai kita ini panitia bingung semua mau milih mana yang terbaik. Semuanya bagus dan semuanya hebat-hebat. Ada yang jadi bidan, terus ada kegiatan lain, kemudian guru juga begitu, ASN juga begitu. Ternyata kalau kita tidak melihat, tidak mengadakan lomba ini kan ibu-ibu tidak tahu. Dan mungkin akan lebih baik lagi kalau misalnya sebelum ibu mengirim ke pusat, ibu mengadakan lomba antar daerah gitu. Maksud saya di daerah misalnya di Mataram ini mengadakan, kita mengadakan, tidak usah, kalau mengadakan lomba sebenarnya menurut saya tidak usah dalam rangka apa saja, tidak usah. Adakan saja lomba untuk melihat, seperti tadi saya lihat keterampilan sudah bagus, kemudian mengadakan webinar, Zoom itu juga sudah bagus. Juara 1 ya tadi puding ya kalau nggak salah. Nah itu, dengan itu kalau ibu langsung mengirimkan ke pusat, ibu tidak akan melihat potensi yang lain, tidak akan melihat ibu-ibu yang lain, padahal mungkin yang lain ada yang lebih bagus, misalnya seperti itu. Tapi kalau ibu mengadakan misalnya wanita berprestasi di tingkat kantor UP Mataram, itu pasti akan muncul semua. Karena saya yakin ibu-ibu sebenarnya tidak berani dan merasa tidak yakin dengan dirinya. Apa iya saya bisa? Apa iya saya mampu? Apa iya saya keterampilan saya ini lain daripada yang lain? Tapi begitu keluar, begitu ibu mempresentasikannya keluar, di situ akan kelihatan bahwa ibu-ibu itu semua punya bakat dan punya potensi yang luar biasa. Jadi manfaatkan itu mumpung masih muda dan wadah. Kalau memang tidak, kasih masukan ke ketua. Saya sebagai yang dituakan di DWP Basarnas atau mungkin ibu ketua OP, bukannya kita juga tahu segalanya, tidak. Saya juga butuh masukan dari ibu-ibu pengurus saya. Mungkin pun kalau ada daerah yang mau memberi masukan ke pusat, monggo silakan, dengan senang hati kami terima, tapi dengan cara yang baik dan benar itu ya. Kemudian untuk lomba toiletries itu sebenarnya kan hanya memancing kreativitas, kemudian hanya ingin melihat kesiapan ibu-ibu jika didatangi tamu, apa yang harus ibu persiapkan. Tidak perlu mewah, tidak perlu semuanya dikeluarkan, tidak perlu, cukup kalau misalnya di kamar mandi itu kebutuhannya apa saja, tidak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Saya kalau ke kamar mandi ngapain ya, saya kalau di kamar ngapain ya, butuh apa ya, ini apa ya gitu. Nah tinggal dikemas dengan cantik, itu saja. Kemudian yang pantas lah gitu ya. Jadi itu maksud kami mengadakan lomba itu. Jadi kami tidak mencari
Sebenarnya kami tidak mencari pemenang, semua sudah jadi pemenang. Apa yang dikirim ke pusat itu semua adalah pemenang. Tapi untuk lebih memeriahnya dan lebih mungkin nanti memacu berikutnya, ya kami harus memilih 5 yang terbaik dari yang terbaik. Dan untuk sebagai apresiasi, sebagai penghargaan, ya kami harus menyediakan penghargaan dan hadiah. Hanya itu sih sebenarnya. Dan saya berharap juga itu lomba-lomba nanti kita untuk tahun-tahun berikutnya mungkin kita akan lebih berkembang lagi lomba-lombanya. Dan untuk lomba ketua UP juga begitu. Saya tidak menciptakan persaingan di antara ibu-ibu ketua UP, tidak. Justru saya ingin melihat bahwa ibu-ibu ketua UP ini bisa berkoordinasi bahwa oh iya enaknya kita gini mana ya, ini gimana ya gitu. Jadi saling ada kerjasama. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelekkan. Oh itu ketua UP di sana kan dia nggak bisa apa-apa, nggak pernah ngumpulin anggota, nggak tahu jumlah anggotanya berapa. Tidak begitu. Justru saya yakin pasti ada grupnya ya, ada grupnya kan. Nah manfaatkan grup itu dengan adanya lomba ini, manfaatkan. Oh ya kita enaknya gimana ya, ini bagaimana ya, saling mengisi. Jadi ibu-ibu juga akrab. Kalaupun ada raker nanti kita misalnya situasi sudah membaik, kita kumpul di Jakarta, ibu-ibu sudah saling mengenal, sudah saling akrab, bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran, bahkan kritik. Itu lebih, jadi lebih apa ya, organisasi kita jadi lebih berwarna. Tidak hanya duduk mendengarkan arisan, ya kan, di Zoom. Kadang-kadang di Zoom, saya yakin di Zoom juga kalau misalnya pakai seragam gini, bawahannya juga saya nggak tahu bawahannya apa itu. Iya kan, tapi saya tidak akan mengkritik, tidak akan menyalahkan, silahkan gitu. Karena kadang-kadang saya juga begitu. Karena kita namanya ibu rumah tangga kan, pasti kan sibuk ya. Kita harus, otak kita ini kan kalau perempuan kan mikir terus. Abis ini saya apa? Abis ini apa? Kalau bapak-bapak kan enggak. Ada bapak-bapak kan sini, bener nggak Pak? Simple bapak-bapak itu. Kalau ibu-ibu kan enggak. Jangan jauh-jauh belanja aja. Urusannya ribet, belanja di sini tiba-tiba waduh ternyata tadi di sana lebih murah, kenapa saya di sini lebih mahal, kan begitu. Itu sampai ke bawah mimpi itu bisa. Karena apa? Perempuan itu melibatkan emosi. Kalau bapak-bapak mah logika, selesai ya selesai. Kita ribut sama suami, bapak-bapak tiba-tiba udah ngorok aja. Kita masih kepikiran, padahal kan saya tadi nggak ngapa-ngapain, kenapa saya disalahin? Kan mesti begitu, iya kan? Itu jadi, tapi ibu-ibu itu multi talent. Ibu-ibu semua tuh bisa, serba hebat. Ibu-ibu mengatur keuangan bisa, jadi menteri keuangan bisa, jadi menteri pemberdayaan bisa, bagaimana mendidik anak pendidikan bisa. Mikir sambil dandan, oh ya habisnya aku mau masak ini, habis masak aku mau pergi, habis itu udah kepikir semua tuh di sini, penuh kan di sini. Itu membuktikan bahwa ibu-ibu tuh apa? Multi talent. Sekarang coba kalau bapak-bapaknya pegang HP, ibu panggil sekali noleh enggak kan? Berarti apa? Dia fokus hanya satu hal. Tapi kalau perempuan sambil gini, kamu jangan ngapain itu anak-anak itu kan? Oh iya saya lagi masak sini, ini walaupun lagi membaca HP, tapi semua pikiran jalan dan itu sinkron semua, hebatnya. Iya kan? Beda dengan bapak-bapak. Jadi manfaatkanlah ke multi talentan ibu-ibu itu dengan baik. Untuk apa? Untuk mengelola rumah tangga, untuk mendidik anak-anak, ya kan? Untuk bagaimana berumah tangga dengan baik dengan suami, seperti itu. Karena ibu-ibu, suami ibu-ibu tuh banyak yang ngincer Bu, ASN itu. Di luar sana itu, yang di belakang udah nikah belum? Belum. Pura-pura nggak dengar ya Pak ya? Ya. Kalau perlu pakai headset. Loh iya. Justru itu makanya Bu, dijaga baik-baik suaminya. Ikutin, bukan dalam arti kamar mandi diikutin, ke depan diikutin, tidak. Tapi di mana suami ditugaskan, kalau bisa tolong diikutkan. Kalaupun memang tidak bisa, diatur dengan benar, diatur dengan baik. Jangan nanti, Pak ini udah lama nggak pulang, udah bolos aja sehari 2 hari juga kan nggak tahu, pulang dulu. Jangan seperti itu, ya. Bagaimanapun suami itu dinilai. Nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapaknya sudah mau menempati jabatan tertentu, ibu-ibu pun dinilai secara tidak langsung, gitu, ya. Karena apa? Ibu suaminya itu adalah seorang abdi negara. Sama pegawai negeri itu kan ada sipil, ada tentara, sama semuanya,
gitu. Jadi tolong jaga baik-baik, nama baik suami juga tolong dijaga, ya kan. Apalagi jangankan anak-anak, ibu-ibu tuh sekarang juga kalau nggak diawasi pergaulannya bukan main. Banyak contoh dan saya tahu itu ibu-ibu yang bagaimana di luar tuh saya tahu, tapi kan tidak mungkin saya ceritakan. Saya hanya mengingatkan ibu-ibu, godaan di luar itu lebih besar. Jangan ini suami saya ASN gaji cuman segini, tapi kebutuhan banyak, saya kan perlu make up, saya kan perlu ke salon, saya kan harus glowing. Akhirnya apa? Mencarilah jalan pintas. Ada Bu, ada. Jadi tolong jaga nama baik suami dan harga diri ibu sendiri. Itu ya, harga diri itu nilainya besar, jangan ibu permainkan itu. Dan apalagi ibu sudah punya anak-anak, ya kan, jaga juga anak-anak itu apa, mencontoh bapak dan ibunya gitu. Kalau ibu sendiri tidak menjaga, nggak bisa menjaga nama baik suami dan menjaga nama diri sendiri, bagaimana ibu mau mendidik anak-anak? Karena apa? Karena dicontoh ibu dan anak suami seperti itu ya. Sebagai istri harus bisa bijaksana, kita harus mampu mengidentifikasi masalah dan atau peluang untuk menindaklanjutinya. Untuk melakukannya secara iteratif atau terus-menerus, keluarga menjadi prioritas. Ya, jadi keluarga menjadi prioritas. Di balik kesuksesan suami ada di belakangnya seorang istri yang hebat. Tidak mungkin seorang suami berhasil tanpa dukungan istri. Tapi juga mentang-mentang ibu suaminya berhasil, kemudian ibu di belakangnya, Pak gara-gara aku nih, coba kalau nggak ada aku, jangan juga seperti itu ya. Memastikan suami bekerja dengan tenang dan nyaman dan membesarkan serta mendidik anak-anak kita agar mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang baik. Itu tugas utama kita sebagai ibu rumah tangga, tugas ibu yang mulia dalam mengelola rumah tangga. Mereka yang berbahagia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, tapi mereka yang terampil mengelola setiap masalah menjadi penuh hikmah. Jadi namanya orang hidup itu ibu, tidak ada yang tidak ada masalah, pasti ada masalah. Bohong kalau katanya enggak, saya nggak punya masalah apa-apa, bohong. Semua manusia yang hidup, yang masih sehat, jangankan yang masih sehat, yang tidak sehat aja pasti punya masalah gitu ya ibu-ibu ya. Kemudian jaga dengan baik anak-anak. Sekarang ini gadget itu kita perlukan, memang iya kita perlukan, apalagi dalam sekolah yang daring selama ini. Tapi ibu juga harus mengawasi anak-anak ibu dalam mempergunakan gadget, harus dengan bijaksana. Karena apa? Di gadget itu anak-anak tuh bisa melihat semuanya, bisa membuka semuanya. Kadang-kadang kita tidak bisa, tapi anak-anak bisa. Anak-anak tuh lebih pintar daripada kita, mereka lebih tahu gadget, lebih tahu komputer. Kemudian juga jauhi anak-anak dari narkoba, dan ibu-ibu sendiri jauhi dari narkoba, karena banyak ibu-ibu yang tergiur karena uang, karena harta, akhirnya terperosok dalam narkoba. Ada, hati-hati dengan bujukan. Ya kan, misalnya ibu punya kenalan atau apa, ngiming-ngiming itu sudah tidak usah. Kalau memang ibu ragu, tanya ke suami. Karena sekarang itu mereka-mereka yang di luar sana yang berusaha untuk mempengaruhi kita itu dengan segala cara, dia tahu kelemahan kita. Bapak-bapak juga gitu, nggak mempan ke bapak-bapak, ke ibunya, nggak mempan ke ibunya, ke anaknya gitu. Jadi hati-hati, awasi anak-anak, apalagi anak-anak yang tinggal atau mungkin yang sudah kuliah tidak satu kota dengan orang tuanya, dengan ibu-ibu atau bapak-bapak, itu tolong diawasi. Kemudian kalau mereka punya medsos seperti Instagram, Facebook, Twitter atau apalah itu, diikuti saja gitu ya kan. Kalau dia tidak mau kita ikutin, ya kita dekati dengan cara lain. Saya yakin ibu-ibu pintar kok bagaimana cara mendekati anak-anak, karena yang tahu karakteristik anak kita adalah kita sendiri, bukan orang lain gitu ya ibu-ibu. Ibu-ibu yang saya hormati, kita memasuki masa-masa akhir tahun yang biasa disertai masa pancaroba atau banyak kondisi kedaruratan yang mengharuskan para suami kita hadir di sana. Artinya para suami kita akan sibuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, apakah itu operasi SAR atau melaksanakan siaga khusus Natal dan Tahun Baru.
Setelah itu, akhir Februari, Basarnas akan merayakan ulang tahun yang ke-50, yaitu tahun emas. Praktis, para suami kita akan melaksanakan tugas-tugas yang berat. Karena itulah, kita sebagai istri harus bisa mengerti dan memahami tugas-tugasnya, serta memberi dukungan yang penuh kepada suami-suami. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa tidak ada wanita di belakang pria hebat. Tidak ada wanita yang tidak hebat di belakang pria hebat. Wanita itu ada di sampingnya, bersamanya. Memang wanita tidak sekuat laki-laki secara fisik, namun laki-laki tidak akan sekuat itu jika tidak akan disempurnakan oleh wanita. Jadi semua itu seimbang ya Bu ya. Wanita, pria yang hebat di belakangnya pasti ada wanita yang hebat. Sama, ibu bekerja, ibu juga harus memberikan keseimbangan dalam rumah tangga. Karena itulah rumah tangga yang aman dan damai adalah gabungan antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Ilmu pengetahuan menjadi hal krusial bagi kita. Kita harus mengerti dan memahami perkembangan yang ada di sekitar kita. Dengan pertemuan ini kita semua dapat bertukar informasi, sharing ilmu atau melakukan kegiatan positif lainnya secara bersama-sama. Pada kesempatan ini juga saya menekankan agar ibu-ibu sekalian tetap waspada. Virus COVID-19 belum benar-benar hilang, apalagi ini menjelang akhir tahun. Biasanya liburan Natal dan tahun baru itu kadang-kadang kita libur kemana suka lengah mengabaikan protokol kesehatan. Dan kalau saya tidak salah dengar itu nanti pemerintah sekitar pertengahan Desember itu akan melakukan PPKM level 3 kembali. Untuk apa? Untuk mencegah lonjakan COVID. Karena yaitu tadi libur akhir tahun itu diprediksi banyak orang yang lengah dengan protokol kesehatan. Sekarang aja COVID, yang tertular itu presentasenya sudah naik. Terutama Jawa Bali. Kalau Lombok saya tidak tahu ya, mudah-mudahan tidak, masih stabil ya. Tapi dengan kestabilan ini ibu-ibu tetap harus waspada, jangan lengah karena kita tidak tahu. Apa yang kita hadapi itu tidak kelihatan Bu. Kita tidak tahu di mana, bagaimana, tahu-tahu kita terserang gitu. Tapi nauzubillah min zalik, mudah-mudahan jangan ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua di sini. Selebihnya, saya juga berharap ibu-ibu harus berhati-hati terhadap penyebaran informasi bohong atau hoaks. Cek dan recheck kebenarannya dan akurasi informasi itu. Jangan telan mentah-mentah. Apalagi ini mau menjelang pemilu Bu, 2024. Banyak sekali nanti hoaks-hoaks yang akan muncul. Kemudian nanti di HP kita tuh biasanya banyak broadcast tuh. Kalau ibu terima broadcast yang apapun isinya, stop di ibu saja. Jangan diteruskan, walaupun itu benar stop, tidak usah. Kenapa? Tidak ada urgensinya buat kita, tidak ada kepentingannya buat kita. Jadi tidak usah ibu-ibu ikut menyebarkan yang hal-hal yang kita sendiri kadang-kadang tidak tahu. Kita baca, wah keren nih kayaknya, saya harus menyebarkan paling dulu nih. Biasanya kan ibu-ibu begitu tuh, pengen menjadi yang paling pertama. Tapi jangan ya ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu terima broadcast apapun itu, mengenai apapun itu, apalagi mengenai politik, hati-hati, tidak usah diteruskan. Kalau perlu di-delete, buang, dihapus gitu. Baik ke keluarga, baik ke teman, baik ke atasan, baik ke bawahan, tidak usah. Karena tidak ada kepentingannya buat kita. Gitu. Karena berita hoax itu cepat sekali menyebarnya dan itu yang mempengaruhi semua masyarakat. Akhirnya timbul apa? Timbul percecokan, ya kan, timbul perselisihan. Nanti demo sana, demo sini, dan anak-anak juga harus dijaga ibu-ibu. Boleh anak-anak yang sudah dewasa ikut organisasi, boleh, silahkan, tapi hati-hati, dilihat dulu. Kalau perlu koordinasi dulu dengan bapaknya. Pak, saya mau ikut organisasi ini gimana Pak? Bagus nggak Pak? Boleh nggak Pak? Gitu. Karena apa? Kalau sudah menjurus ke yang kita sendiri tidak tahu, itu bahaya Bu, karena kita bisa dicuci otak kita kadang-kadang keluarga juga kita tidak tahu gitu loh. Ya. Hati-hati karena apa? Kemudian kalau misalnya ibu mau masang status, kadang-kadang kan ibu-ibu kan ada tuh sekarang pokoknya tiap hari gue mesti pasang status nih gitu. Supaya apa? Supaya keren, supaya kekinian. Ada banyak gitu. Misalnya pasang status, emang dia aja yang bisa begitu. Itu kan menimbulkan pertanyaan, siapa ya yang dimaksud ya? Kenapa ya?
Oh, jangan-jangan si itu tuh tetangganya, atau jangan-jangan saya. Akhirnya apa? Menimbulkan fitnah. Pasang status, kalau memang mau pasang status yang baik-baik aja, yang enak-enak aja gitu loh. Yang kalau memang tidak ada yang perlu dipasang status ya tidak usah. Kan orang tidak perlu tahu kehidupan kita, apalagi kehidupan pribadi. Nanti kita ribut sama suami, pasang status. Ribut sama anak, pasang status. Beli ini, pasang status. Ya kan, akhirnya menimbulkan kecemburuan. Menimbulkan apa? Ya itu tadi, menimbulkan ketidakserasian. Akhirnya apa? Orang kan yang nggak tahu permasalahannya, ada yang mungkin merasa tersindir misalnya kayak gitu, ada yang ikut merasa panas. Akhirnya ya itu tadi, jadi tidak enak situasinya. Saya juga sering ngomong kalau dulu pepatah mulutmu harimaumu, sekarang jarimu itu harimaumu. Jadi hati-hati mengomentari apa saja di Facebook, di Instagram atau di Twitter, itu hati-hati. Walaupun ibu sudah delete, itu sudah ibu hapus, itu bisa bu dimunculkan lagi, bisa dikeluarkan lagi. Jadi hati-hati. Apalagi yang menyangkut dinas, ya kan, menyangkut politik, itu jangan. Kalau ibu tidak tahu, please jangan ikut-ikut. Urusan kita tuh sudah ribet bu, ibu rumah tangga itu banyak yang kita urusin. Lah ngapain urusan yang kita nggak tahu, yang kita nggak ngerti, kita harus ikut-ikut komentar? Kan lebih baik kita diam, ya kan. Kalau memang mau tanya, tanyalah sama suami, pasti beliau akan lebih bijak, gitu ya ibu-ibu. Jangan telan mentah-mentah atau justru ikut menyebarkan berita bohong tersebut. Jadi hati-hati ibu-ibu. Ini penting karena kita semua memiliki alat komunikasi berupa handphone yang canggih. Saya rasa ibu-ibu di sini handphonenya pasti semua sudah, kalau nggak Android pasti iPhone, ya kan? Pasti canggih ibu. Sentuh, nggak usah diceklek, kali dia sentuh aja ibu mau nyari apa pasti keluar. Manfaatkan gadget yang yang canggih ini untuk hal-hal yang positif. Cari hal-hal yang ibu tidak tahu, belajar dari gadget ibu. Kalau ibu tidak tahu, buka Google, itu di Google itu semua ada. Ibu nggak tahu apa, tanya situ, ya kan. Apalagi ibu-ibu yang sudah menempati jabatan atau apa gitu, belajar. Kita harus menambah pengetahuan. Tidak harus sekolah, tidak bu. Dari situ aja kita bisa melihat, oh kalau ini, kalau itu gitu. Jangan sampai nanti kita seolah seperti orang yang tidak tahu apa-apa, kayak katak dalam tempurung. Perasaan kita sudah tahu banyak di sekitar kita, ternyata begitu tempurung dilepas, oh ternyata lebih banyak yang saya belum tahu. Jadi belajar dan terus belajar gitu. Jadi supaya ibu tidak direndahkan orang, ya. Mungkin itu ibu-ibu yang saya sampaikan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kemudian jika nanti ada yang menyangkut keorganisasian, bisa ditanyakan langsung ke pengurus-pengurus saya yang ikut di sini. Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab, dan mungkin nanti akan bisa ditambahkan oleh rombongan yang saya bawa. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada seluruh hadirin yang ada di tempat ini untuk selalu mengawasi segala aktivitas dengan tersenyum. Senyum adalah awal dari cinta. Kita semua paham bahwa cinta telah menjadi sebuah lingkaran cahaya yang awalnya adalah akhir, yang akhirnya adalah awal. Jadi saya berharap lingkaran cahaya itu mengelilingi hati kita semua, mengelilingi lingkungan di sekitar kita semua. Jadi jangan lupa tersenyum ibu ya. Sejelek apapun mood ibu hari ini, tersenyumlah. Karena senyum akan membawa aura positif bagi orang-orang di sekitar ibu. Dan jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itulah yang membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu atas arahan yang telah diberikan. Acara selanjutnya, sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya.
Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Silakan kepada Ibu. Mohon memperkenalkan diri. Izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nyonya Zuhaira, istri dari Herianto. Izin bertanya Ibu Ketua, apakah kita berkenan untuk bekerja sama dengan organisasi wanita selain DWP? Seperti apakah bentuk kerjasama yang diperkenankan jika bekerjasama dengan organisasi wanita yang lain seperti Pia Adjagarini atau Persik? Mohon arahannya Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada ibu-ibu. Ya, silakan Ibu memperkenalkan diri. Selamat siang. Perkenalkan Ibu, nama saya Nyonya Astiti Pratnyana Manuaba, istri dari Ida Bagus Gede Pratnyana Manuaba. Mohon izin bertanya, tadi setelah mendengar arahan dari Ibu, saya merasa sedikit kagum seperti itu. Bagaimana cara Ibu menyampaikan materi, bagaimana Ibu mengarahkan kami, memberi arahan kami. Jadi yang ingin saya tanyakan itu mengenai bagaimana tips atau kiat-kiat Ibu berbicara mantap di depan audiens dan bisa diterima seperti itu, maksudnya seperti itu. Terima kasih Ibu. Mungkin saya jawab yang pertama dulu, Nyonya Juhariah ya. Apakah kita boleh atau bisa bekerja sama dengan bunyi ya? Bisa bekerja sama dengan organisasi lain, baik itu mungkin PIA, Persit, Yala, atau mungkin Bayangkari, atau mungkin BKW atau segala macam lah ya. Boleh sekali Bu, boleh banget itu. Malah mungkin dianjurkan, karena apa? Di samping kita menambah pengetahuan, menambah silaturahmi, kemudian kita juga saling bertukar pengalaman gitu. Silakan, tidak masalah gitu. Koordinasikan dengan ketua UP, ya kan. Kemudian dalam bentuk apa? Silakan bentuk apa saja. Kalau misalnya Ibu sudah akrab, mungkin mau rekreasi bersama pun tidak masalah gitu loh. Ya kan, karena apa? Semua organisasi wanita itu kan sebenarnya tujuan, maksud dan tujuannya kan sama sebenarnya. Kita itu kan untuk apa? Meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan organisasi kita gitu. Jadi banyak cara. Itu misalnya dengan organisasi TNI ya, di sini ada PIA, ada Persit, ada Yala, ya kan? Nah, di situ bisa bekerja sama, mungkin membuat webinar tentang pengetahuan apa, dan biasanya kalau istri TNI itu kan banyak membuat webinar tentang keprotokoleran, kemudian tentang etiket. Etiket itu kan banyak Ibu-ibu ya. Ada etiket berbusana, etiket pergaulan, etiket berbicara, itu ada. Semua itu ada ilmunya dan semua itu ada bukunya. Kalau memang mau, silakan saja, tidak masalah. Ibu mau ke Persit, mau ke Yala, mau ke PIA, nggak masalah, itu ada di situ. Malah sangat dianjurkan, gitu, ya. Jadi boleh sekali. Mungkin ada tambahan dari Bu Riwana atau Bu Haris mau menambahkan? Jadi tidak masalah ya Bu ya, boleh. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ada kayak kemarin bencana gitu, kemudian ada Ibu Panglima TNI datang ke sini mengadakan baksos, itu kan melibatkan juga Dharma Wanita. Sama, kita juga begitu, kita juga bisa Dharma Wanita mengajak ibu-ibu TNI juga tidak masalah. Gitu. Cuman kita harus konsep dengan baik dan benar apa yang mau kita lakukan, kemudian kerjasama apa atau kegiatan apa yang akan kita lakukan bersama, porsinya bagaimana, karena apa? Karena kita membawa nama organisasi. Jangan sampai kita sudah mau melaksanakan kegiatan, mengajak kerjasama, mengadakan misalnya contoh webinar gitu, tapi kita tidak tahu bagaimana memanage dengan baik. Nah itu sama saja kan kita menjelekkan organisasi kita.
Kalau ibu-ibu perlu misalnya berkonsultasi nanti mau mengadakan misalnya seminar bareng gitu dengan Bayangkari misalnya kayak gitu. Silakan tanya ke pusat, boleh, nggak masalah. Misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, Bu kami mau mengadakan seminar tentang kesehatan atau tentang stunting misalnya seperti itu. Silahkan tanya, atau kalau saya rasa di sini pun ibu-ibu pasti akan lebih mengerti. Ibu Ketua UP juga pasti sudah menguasai tentang stunting. Nah itu di-manage dengan baik. Apa yang akan dipaparkan di situ? Apa yang akan dilakukan? Kalau ada moderatornya siapa? Dia harus yang bisa menguasai panggung. Yang bisa menguasai panggung dan bisa memahami apa itu materi dari seminar atau materi dari webinar. Jangan sampai seorang moderator tuh hanya melemparkan pertanyaan, melemparkan pernyataan ini, kemudian ini tidak ada masukan dari moderator. Dan moderator juga harus tahu bagaimana merangkum hal-hal yang sudah dibicarakan dalam seminar itu. Kemudian MC-nya bagaimana, tata caranya nanti apakah harus ada Indonesia Raya dulu misalnya gitu. Jadi harus di-manage dengan baik dan benar. Karena kita membawa nama organisasi. Yang itu yang penting ya. Setiap kita mau melakukan kerjasama atau kegiatan dengan organisasi lain, kita harus ingat bahwa saya akan melaksanakan kegiatan dengan organisasi lain tapi dengan membawa nama organisasi lain. Jadi saya harus tahu betul apa yang akan saya lakukan. Begitu ya. Oke, terima kasih. Ada? Nggak ada tambahan? Kemudian yang nomor 2 dari Nyonya Astiti, bagaimana tips-tips saya atau kiat-kiat berbicara di depan umum? Kalau tips-tips itu saya sih tidak ada ya Bu ya, karena sebenarnya semua itu kan pengalaman. Saya sama seperti ibu-ibu tuh ibaratnya dari bayi lahir sebagai seorang istri TNI itu, kalau kami di TNI itu dari awal itu memang kita sudah dibekali hal-hal semuanya ya, protokoler ya, etiket ya, public speaking juga begitu, bagaimana kita menghadapi audiens itu semuanya pengalaman. Tapi ada juga orang-orang walaupun sudah berpengalaman tetap saja kalau misalnya maju ke panggung atau maju ke depan ya grogi juga ada, dan itu wajar. Itu semua penguasaan diri, tergantung dari ibu. Bagaimana saya, anggap saja nih orang-orang di depan saya ini bukannya tidak ada ya, ada, tapi kalau bisa jangan menatap mata. Kalau memang ibu grogi, tapi kalau nggak grogi nggak apa-apa, tatap saja matanya gitu. Tatap saja sini. Kalau kita menatap sini Bu, seolah-olah kita menatap matanya yang di depan kita, seperti saya natap Bu Haris gitu, sini. Seolah-olah kan saya menatap Bu Haris kan. Nah itu untuk apa? Untuk mengurangi grogi. Kemudian kalau misalnya ibu ingin berbicara di depan umum, ibu atur apa yang ibu bicarakan. Semua kan ada pembukaan, isi dan penutupan. Itu yang harus diatur. Kalau kiat-kiatnya sih tergantung dari ibu masing-masing. Kalau saya sih tidak ada kiat. Ya semua mengalir begitu saja. Saya hanya memikirkan apa yang harus saya sampaikan. Oh ya, kalau di sini saya harus menyampaikan ini. Kalau perlu poin-poinnya saya catat. Gitu. Nanti tinggal ibu mengembangkan sendiri. Kalaupun ibu membaca, silakan, tidak apa-apa ibu membaca. Tapi membaca jangan menatap terus-menerus ke apa yang ibu baca. Sekali-sekali ibu menatap audiens. Gitu. Untuk apa? Untuk ada interaktif, dan ibu itu juga berarti ibu menghargai audiens ibu. Seperti itu. Ya, itu semuanya perlu waktu memang. Tapi ada juga yang begitu memang dari lahir mungkin dia sudah punya bakat untuk berbicara depan umum, ya ada juga seperti itu. Saya suruh ngomong ini bisa, tapi saya suruh nyanyi saya nggak bisa gitu. Batuk aja saya fales, makanya saya nggak mau kalau nyanyi. Tapi kalau suruh ngomong, oke, saya ngomong apa yang harus saya omongkan, saya perlu tahu forumnya apa nih, apa yang harus saya bicarakan nanti di situ gitu. Kalau perlu tanya sama MC misalnya, seperti itu ya. Mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya? Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Nyoman Sulastri, istri dari Arya Madi Kresna. Mohon izin bertanya Ibu, kami dari bidang ekonomi mempunyai usaha simpan pinjam sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Nah, dengan modal awal 5 juta dan sampai sekarang belum ada peningkatan modal yang signifikan.
Pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan ekonomi dalam bidang ekonomi dalam bidang berorganisasi, terutama dalam usaha yang sedang kami jalankan. Terima kasih. Maksudnya usaha yang sedang dijalankan? Usaha simpan pinjam, Ibu. Oh, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan ibu-ibu yang lain, ada yang bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada saya jawab ya, langsung ya. Bagus itu Bu melaksanakan simpan pinjam, bagus. Cuman simpan pinjam itu kan harus ada komitmen, ya, karena itu masalah-masalah keuangan. Jadi kalau misalnya Ibu pinjam, ya berarti Ibu harus mengembalikan, namanya pinjam, ya kan? Dan biasanya kan itu ada bunganya, tapi tidak terlalu besar, ya itu untuk keuntungan ekonomi. Dan biasanya berapa bulan itu Bu simpan pinjam angsuran? 10 bulan Ibu. 10 bulan? Nggak kelamaan itu. Pinjamnya berapa misalnya? Misalnya yang 500.000 kita maksimal 5 bulan. Kalau 1 juta 10 bulan. Bunga berapa persen? 1%. 1%. Ada kredit macet nggak? Selama pandemi ini ada. Ada. Nah, selama pandemi ya mungkin kita agak maklumin ya, tapi kita juga harus seperti yang saya sampaikan tadi harus punya komitmen. Komitmen apa? Ibu-ibu yang meminjam ini apalagi dalam jumlah besar itu harus sepengetahuan suami, ya, bukan apa-apa, bukan supaya juga suami tahu. Jadi nanti kalau misalnya kalau yang 1 juta 10 bulan. Nah, kalau dalam 10 bulan ini sudah jadi kredit macet sedangkan ada anggota lain yang mau pinjam tapi dana tidak ada kan susah. Makanya tidak berkembang. Jadi kalau bisa tolong dibuat komitmen, oke, 10 bulan tidak lunas potong gaji. Tapi persetujuan suami. Gitu, ya. Ini bukannya untuk ini ya Bu ya, bukan dalam arti konotasi jelek ya, tapi untuk mendisiplinkan ibu-ibu bahwa ibu tuh punya tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawab saya pinjam ya saya kembalikan. 10 bulan ya 10 bulan. Karena apa? Banyak anggota lain yang juga memerlukan. Kasihan yang lain menunggu mau minjam tapi dana tidak ada karena belum kembali, kan begitu. Nah, bisa juga untuk untuk menyimpan itu tabungan wajib. Ada tabungan ada? Ada ya. Simpanan wajibnya berapa? Tiap bulan. Pokoknya, kalau pokok itu kan pertama saja, ya kan? Jadi, mohon izin Ibu, oh ya. Untuk tabungan kita ada masing-masing anggota 30.000, itu semuanya 30.000 utuh untuk ditabungkan. Setiap bulan itu 30.000. Siap. Kemudian dibagikannya kapan? Biasanya pada saat pergantian ketua. Oh, bukan pas anak-anak waktu sekolah itu. Biasanya sih pas anak-anak masuk sekolah, karena kan anak-anak itu kan membutuhkan biaya, gitu ya. Jadi pas biasanya tuh kalau nggak Juni, Juli itu dibagikan dengan bunganya. Nah, sambil menunggu Juli itu kan bisa untuk pinjaman. Makanya begitu mau bulan Juli itu dihitung benar karena tabungan harus dikembalikan. Baik, begitu. Kalau 30.000 itu tiap bulan. Benar Ibu. Kalau menurut saya gini ya, kan ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Kalau simpanan pokok itu sekali saja, misalnya ada simpanan pertama itu 50.000, 20 simpanan pokok, 30-nya tabungan. Untuk berikutnya, monggo terserah ibu-ibu bisa nyimpennya berapa, tidak harus 30.000. Kalau kebijakan ya, karena apa? Kita tidak bisa memaksakan ibu-ibu harus menyimpan 30.000, ya kan? Misalnya ibu punya 10.000, silakan ibu nabung 10.000. Tapi ya nanti kalau misalnya pas pembagian tabungan pada waktunya ya sesuai dengan simpanan ibu, begitu. Gitu ya. Jadi tapi tetap harus tiap bulan ibu nabung, walaupun cuma 10.000, misalnya 5.000, silakan, tidak masalah. Yang penting ada yang ibu simpan. Nah, nanti waktu biasanya sih akhir semester anak-anak sekolah itu mau tahun ajaran baru itu tabungan dibagikan. Sebenarnya apa sih fungsi ibu-ibu menabung itu di organisasi yaitu apa? Untuk membantu suami-suami pada saat anak-anak tahun ajaran baru. Bisa untuk beli buku, bisa untuk beli seragam. Nah, kalau ibu-ibu memikir sampai situ mungkin ibu menabungnya mungkin bisa lebih dari 30.000.
Jadi Ibu enteng nanti kalau anak-anak Ibu masuk tahun ajaran baru. Intinya tuh seperti itu. Begitu, ya kan? Bunganya berapa persen? Untuk tabungan tidak ada bunga, Ibu. Tetap harusnya ada. Tetap, tabungan tetap harus ada. Itu tinggal dihitung yang benar itu bisa itu. Siap. Ibu bendahara apa ekonomi? Bendahara, Ibu. Kalau tabungan di ekonomi ya, bukan di bendahara. Siap. Bendahara khusus untuk uang organisasi. Siap. Gitu ya. Siap. Makanya saya juga mengadakan pertemuan ini, kunjungan kerja ini, saya ingin menertibkan bagaimana pembukuan kita, ya kan, supaya saya maunya sih seragam, tidak usah yang ribet-ribet lah, yang enteng-enteng saja. Kalau misalnya bendahara ya keluar uang, uang masuk, uang keluar. Kalau ekonomi ada buku buku kas, kemudian buku barang, ya kan. Kalau ada simpan pinjam berarti ada buku simpan pinjam, kemudian ada buku kekayaan. Buku kekayaan itu adalah buku dari rangkuman semua buku-buku ini, gitu loh. Nanti nanti kita pusat juga membuat ini dulu, baru nanti kita akan distribusikan ke bawah bagaimana ininya yang benar, tata bukunya yang benar, supaya apa? Supaya jelas. Karena apalagi yang menyangkut keuangan, besar kecil itu sama resikonya. Kemudian buku ekonomi, buku bendahara tidak boleh ada coretan atau tidak boleh ada tip X. Kalau ada coretan atau ada tip X diparaf. Ya, diparaf oleh pengurus yang bersangkutan. Untuk apa? Untuk pertanggungjawaban. Gitu. Kemudian kalau untuk yang lain misalnya sosial budaya, pendidikan itu cukup buku kegiatan. Kegiatan misalnya sekarang ini ya, untuk yang bulan apa sekarang, November gitu. Bulan November mengadakan satu misalnya kunjungan kerja Ketua Dharma Wanita Persatuan Basarnas Pusat. Tanggal ini, tempat di sini misalnya kayak gitu. Kemudian seksi budayanya apa? Mendampingi Ketua DWP Dharma Wanita Pusat kemana kemarin kita itu. Ya. Seksi ekonomi untuk laporan kegiatannya juga ada ditulis. Mendampingi ibu ketua DP dan beserta pengurus ke songket atau apa itu tanggal, tempat, di mana, itu buku kegiatan. Nanti setiap akhir bulan ketua bidang tanda tangan, kemudian diajukan ke ketua UP untuk ditanda tangan. Gitu. Jadi laporan itu tertib. Ibu mau cari kegiatan apa, nanti kalau ada laporan tahunan, misalnya laporan tahunan, ibu tinggal buka bukunya, gitu. Tapi kalau bisa sudah digital ya silahkan di komputer dibikin gitu ya kan, dibikin kolom-kolomnya gitu, lebih gampang malah gitu ya. Nanti ini rutin nggak ngirim e-reporting? Rutin ya? Oke. Supaya apa, kita juga bisa tahu ibu-ibu di sini kegiatannya apa saja gitu ya. Jadi gitu ya Ibu, Bu Sulastri. Untuk simpan pinjam itu tadi komitmen ibu-ibu. Nah, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi silakan misalnya ada arisan barang, misalnya begitu, ya. Seperti saya kemarin diskusi dengan Bu Bangun ya, dengan Bu Wakil, arisan barang misalnya ada yang beli 10 dapat 1. Nah, itu kan bisa untuk keuntungan ekonomi. Gitu. Misalnya siapa yang butuh panci presto misalnya didata ibu-ibunya. Berapa kali bayar? Misalnya 10 kali bayar misalnya seperti itu. Itu bisa untuk masukan ekonomi. Mau buka kantin misalnya, ada kantin ekonomi di sini? Ada. Dari mana? Tapi masuk ke DWP. Ada yang masuk ke DWP? Untuk sewanya atau apanya gitu nggak ada? Nggak ada ya? Kalau bisa masuk ke DWP. Jadi nanti koordinasi dengan dinas ya kan, ada tempat di situ mungkin DWP misalnya untuk uang sewa bisa dapat berapa persen misalnya seperti itu gitu. Untuk apa? Untuk menambah uang ekonomi supaya bisa simpan pinjam, supaya bisa pembelian barang yang itu. Ekonomi itu jalan gitu ya. Kemudian apalagi kemarin kita Bu Bangun. Monggo. Izin Ibu ya, menambahkan untuk peningkatan ekonomi. Kebetulan Ibu dulu mantan ekonomi, jadi untuk yang benar yang dibilang Ibu tadi, untuk satu misalnya uang tabungan, dulu Ibu kebetulan mantan kepala kantor SAR Medan, jadi kami bikin tabungan seperti Ibu yang uang pokok sama uang tabungan beda. Jadi pada saat itu lalu kita menabung
kalau uang di luar dari uang pokok bebas. Semakin banyak tabungan, semakin banyak keuntungan yang kita dapat pribadi. Jadi yang dibilang Ibu tadi, pembagian bunga itu bukan pada saat ganti ketua UP. Jadi setiap tahun. Nah, kedua, untuk pemasukan juga yang izin tadi Ibu bilang mengenai arisan, misalnya kan kita suka ada demo-demo, misalnya panci atau di sini mungkin Ibu ada manajer makeup atau Tupperware. Kita kalau beli barang kan misalnya kan harga 100.000 ada diskonnya kan, ada 30%. Nah, jadi ibu-ibu bisa berguna bisa ibu-ibu juga bisa beli dengan harga dicicil. Kita punya barang dan kita juga dapat keuntungan tadi yang 30% itu nanti digabung dengan keuntungan. Contoh misalnya gelas 100.000. Nah, kita beli ke dealernya kan 100.000. Nah, kalau kita sudah berjanji mau ada kerjasama di sini, 30% dikasih ke DWP, misalnya pengurus. Nah, jadi kita tetap ibu-ibu beli 100.000 harganya dengan catatan cicilan. Nah, uang itu yang membayarnya pakai apa? Pakailah kas tadi. Jadi kas itu tetap berkembang, terus berkembang. Nah, 30% itu nanti keuntungannya pada saat akhir pembagian dividen namanya, pembagian keuntungan. Nah, seperti juga itu intern ya. Nah, kalau kita sudah ikut ambil bagian bergabung dengan kabupaten, provinsi kan suka ada ini mungkin COVID ya. Kalau nggak ada COVID, misalnya adakan basar. Kita ikut ambil bagian. Kalau bisa kita yang membuat misalnya makanan kecil. Nah, kita misalnya bikin apa ciri khas apa, kita minta ini aja. Kalau secara makanan keuntungannya lebih dari 100%. Kalau bisa kita ambil stand makanan. Minuman botol soft drink apa itu keuntungannya tinggi. Jadi itu juga bisa. Jadi dimodalkan oleh keuangan ekonomi. Misalnya dananya modalnya 10.000, kita jual bisa 20.000, itu lagi masuk. Jadi keuntungan nanti itu dibagi. Jadi untuk ekonomi juga disisihkan, jadi bagi. Nah, mungkin ibu-ibu bingung, kenapa semakin banyak saya menabung semakin banyak untung? Ya, jadi berapa persen? Misalnya saya sudah menabung 1 tahun itu 1 juta, dengan Mbak B 500, yang pasti keuntungan 1 juta itu yang banyak. Nah, jadi semakin itu memacu kita. Yang izin Ibu bilang tadi, menabung untuk keuangan, membantu ekonomi kita pribadi juga membantu. Jadi kalau kita menabung misalnya 50 ke bank, tiap hari kayaknya repot kan, antri lagi. Nah, apa salahnya kalau kenapa nggak di bank kita ini, di kas kita ini aja. Jadi semakin nabung tapi bertanggung jawab ya, yang megang uang harus bertanggung jawab dan harus ada laporannya. Jadi itu tambahannya untuk merangsang buat ibu-ibu semua. Izin Ibu sementara itu. Terima kasih Bu. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Bu Bangun itu. Jadi semuanya itu banyak cara sebenarnya. Kayak tadi kalau mungkin sekarang Covid ya belum ada ya bazar-bazar. Jadi kalau ada bazar gitu diundang gitu, kesempatan kita ekonomi organisasi itu ikut di situ. Kita memang kita harus bayar booth ya biasanya kan ya. Tapi kalau untuk bayar pun mungkin kita bisa bantuan ke bapak-bapak, atau kalau memang organisasi misalnya bendahara ada uangnya ya nggak masalah gitu. Nah, di situ kita juga memberdayakan ibu-ibu yang bisa membuat makanan di situ, dan nanti pun keuntungannya bagi dua kan, berarti ekonomi dapat, ibu-ibu secara pribadi juga dapat gitu ya. Jadi banyak cara gitu ya, yaitu tadi seperti Ibu sampaikan Bu Bangun, baik ekonomi atau bendahara ya harus bisa dipegang kejujurannya. Karena kalau kita ke bank ribet Bu, nanti kalau misalnya Ibu sudah tidak jadi pengurus di bendahara atau di ekonomi, nanti ganti lagi pembukuan lagi ya kan, walaupun bank di depan sini tapi kan repot juga kan. Tapi kan kalau ibu-ibu langsung ke sini kan lebih enak dan lebih efisien gitu, dan kita juga memajukan ekonomi organisasi kita gitu ya. Nah, mungkin sudah ada lagi? Monggo. Ini terkait dengan tabungan tadi Bu, tabungan yang dimasukkan ke mungkin rekening bank, izin Bu. Biasanya kalau kita mengatasnamakan organisasi itu kan yang ditanyakan adalah SK Ibu, izin. SK-nya itu adalah ketua dan bendahara Ibu. Izin. Jadi sebaiknya bagaimana Bu solusinya kalau misalkan kita masukkan ke bank, apakah boleh kita pakai nama pribadi gitu, misalkan tadi ketua bidang ekonomi izin Bu Sulastri,
menggunakan namanya langsung menjadi di tabungan itu supaya kita dapatkan bunganya itu Pak kan Bu untuk simpannya tabungan kita. Izin bagaimana solusinya Ibu? Izin. Kalau menurut saya sih kalau memang tidak perlu kita buka rekening di bank buat apa? Gitu loh, ya kan? Simpan saja sendiri di bendahara atau misalnya di ekonomi gitu. Karena kalau di bank kita kan kena pajak. Ya, kalau kita di bank kan kena pajak, kalau kita sendiri kan enggak gitu loh. Dan kalau misalnya di bank yang mau ngambil itu kan hanya yang tercantum namanya di situ. Kalau misalnya ibu-ibu ada perlu urgent atau mendadak, ya kalau yang namanya situ juga ada di tempat, kalau enggak gitu loh. Gitu. Kalau menurut saya sih kalau kita hanya untuk kita saja, tidak usah di bank gitu loh, ya kan? Cukup dipegang sendiri saja. Bunganya kan dari keuntungan. Ya, dari simpan pinjam itu. Jadi bunga simpan pinjam itu nanti bisa masuk ke bunga tabungan. Gitu. Makanya bunganya kan tidak terlalu besar-besar di simpan pinjam. Nanti di bunga tabungan itu makanya kan kenapa? Karena kalau menurut saya sih 10 bulan terlalu lama. Terlalu lama. Kalau saya bilang 5 bulan pun itu sudah lama. Jadi misalnya 1 juta itu 5 bulan gitu. Kalau yang 500 mungkin 2 bulan, 3 bulan misalnya seperti itu. Atau kalau mau di 5 bulan kan mungkin bunganya mungkin agak berbeda misalnya seperti itu. Mungkin 1,5% gitu. Semua bisa diakali kok semua gitu ya. Nanti bisa ini lagi ke ekonomi gitu. Oke? Ya. Ada lagi? Silakan. Kita masih ada waktu kan? Jam berapa? Jam 10 sampai jam berapa kita? Bapak masih? Oh gitu. Ini bapak-bapak udah selesai belum? Belum ya? Oh udah pemberian cendera mata. Oh ya sudah kalau gitu. Mungkin cukup ya. Tapi kalau memang ibu-ibu ada yang masih ingin ditanyakan silahkan dicatat. Nanti serahkan ke pengurus. Nanti kita akan jawab secara tertulis ya. Gitu. Oke. Terima kasih sebelumnya ibu-ibu atas pertanyaan, atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Nyonya Ineke Fuad Hasan. Mohon izin kami memandu secara Islam bagi yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha berkehendak, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena kehendak-Mu jualah kami dapat berkumpul di sini dalam acara tatap muka Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Ibu Santi Henry Alfiandi dengan anggota Dharma Wanita Persatuan UP Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram. Ya Allah yang Maha Mengampuni, ampunilah dosa-dosa kami, agar dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang terhabulnya doa kami. Ampunilah juga dosa kedua orang tua dan kedua mertua kami, karena jasa merekalah kami bisa memperoleh capaian hidup yang sampai saat ini memberi kenyamanan dan kebahagiaan. Ampunilah pula dosa belahan jiwa kami, suami kami tercinta, yang telah banyak berkorban untuk kehidupan keluarga kami. Ya Rob, ampunilah juga dosa penyejuk hati kami, anak-anak kami tersayang. Ampunilah juga dosa keluarga besar kami, semua orang yang telah berjasa dalam kehidupan kami, pemimpin kami, dan siapa saja yang telah memberi manfaat bagi kehidupan alam semesta ini. Ya Allah ya Wahhab, jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa mampu bersyukur
atas semua nikmat-Mu yang tiada terhitung, agar nikmat-Mu tiada pernah putus untuk kami. Cucurkanlah selalu rezeki yang berkah dan berlimpah untuk kami, ya Rozak, agar dengan rezekimu itu kami mampu memenuhi kebutuhan kami, menunaikan amanah, membayar hutang, dan berbagi untuk saudara kami yang lain. Ya Rob, ya Mu'iz, kami mohon kepadamu agar kami selalu bermanfaat untuk sesama, juga untuk semesta, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk yang lain. Ya Allah, ya Wali, yang maha melindungi, lindungilah dan jagalah orang tua dan mertua kami yang telah berbuat segalanya untuk kami. Sehatkanlah bagi yang sakit, bagi yang telah wafat ampunilah dosanya, terimalah kebaikannya, dan jadikanlah alam barzahnya sebagai raudatul jannah, taman-taman surga. Ya Allah, ya Kabir, mudahkanlah dan ringankanlah tugas suami kami dalam mengemban amanah negara demi keberkahan Indonesia tercinta. Lindungilah suami kami dari godaan wanita, harta, dan tahta. Jadikanlah kami sebagai sumber inspirasi, penyejuk di kala gundah, penyemangat, dan pemberi ilham untuk suami kami. Ya Allah yang Maha Kuat, jika Engkau takdirkan harta dan tahta menjadi milik kami, jadikanlah harta dan tahta itu sebagai sarana kami untuk meraih surga-Mu yang tiada pernah terbetik di hati dan terlintas di pikiran. Ya Rob, ya Hafiz, yang Maha Menjaga, kami titipkan penjagaan terhadap anak-anak kami kepadamu, karena kami tak mampu bersama dan menjaga mereka sepanjang waktu. Kami bermunajat kepadamu, ya Kudus, jadikanlah anak-anak kami kelak sebagai pemimpin bangsa ini, inspirasi bagi dunia, terutama menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Mohon ampunan, ya Ghafur, jika kami belum amanah terhadap anak-anak kami. Kumpulkanlah keluarga kami kelak di dalam surga Firdaus yang menakjubkan itu. Ya Allah, ya Aziz, berikanlah keberkahan kehidupan bagi siapa saja yang berjasa dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Salam, berikanlah kemampuan kepada kami agar mampu mencapai visi Dharma Wanita Persatuan, yaitu menjadi organisasi istri pegawai negeri sipil untuk mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang gemilang. Sehingga organisasi yang kami cintai ini menjadi solid dan kuat, produktif, serta turut serta dalam mengharumkan nama UP Dharma Wanita Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga untuk Indonesia yang penuh berkah. Ya Rob, ya Malik, berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami dalam memimpin dan melayani masyarakat, agar Indonesia mampu bangkit dan mensejajarkan langkahnya dengan negara lainnya di dunia ini, agar tiada lagi kaum papa, ya Rob, agar tiada lagi kaum yang lapar sementara kami bisa tidur lelap karena kekenyangan. Ampunilah kami, ya Ghafar, ya Rob yang Maha mengabulkan setiap doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan cindramata. Kami mohon kesediaan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram untuk mengambil tempat. Yang pertama, penyerahan cindramata dari Ibu Ketua Dharma Wanita Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram.
Yang kedua, penyerahan cenderamata dari Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Yang ketiga, penyerahan cenderamata dari Ibu Ketua Dharma Wanita Badan Nasional dan Pencarian dan Pertolongan kepada perwakilan pengurus Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram yang akan diwakili oleh Wakil Ketua 1 Nyonya Ratna Muhdar. Ibu Ketua dan hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada hari ini, dan untuk itu marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan kalimat hamdalah dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua kegiatan kita hari ini. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Ketua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah berkenan hadir memberikan arahan kepada kami. Kami atas nama Dharma Wanita Persatuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyambutan dan selama kegiatan berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan foto bersama dan ramah tamah. Kami mohon kesediaan kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk foto bersama. 6 kursi. Sesi foto bersama yang pertama, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan beserta pengurus